guys, welcome to my podcast. Assalamualaikum, hai people, welcome back to the podcast. Kali ini aku mau sharing pembahasan Olimpiade tingkat kota di bidang astronomi untuk tahun 2020 ya. Dan kali ini kita mau bahas yang nomor 23. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Soalnya adalah sistem planet satelit Pluto Charon mengorbit matahari dengan setengah sumbu panjang orbit 39,5 SA dan eksentrisitas 0,25. Jika sistem Pluto Charon berada di jarak terdekat dengan matahari atau perihelion, maka jarak sistem ini dari bumi adalah, di sini keterangannya Pluto Charon bumi matahari berada pada keadaan oposisi. Oke, nah aku punya 3 tips untuk mengerjakan soal. Jadi yang pertama itu adalah identifikasi apa yang dikasih sama soal. Yang kedua itu adalah apa yang ditanya, kita harus tahu dulu soal itu tuh nanya apa. Yang ketiga baru kita jawab gitu kan. Nah, yang pertama di sini dikasih tahu bahwa setengah sumbu panjang orbitnya itu 39,5 SA, satuan astronomi SA tuh ya. Di sini berarti kita perlu tahu dulu nih setengah sumbu panjang orbit itu kayak apa. Nah, coba kita gambar ya. Berdasarkan hukum Kepler yang pertama, itu bilang bahwa orbit planet terhadap matahari itu elips gitu ya. Makanya kita sini gambar orbitnya itu adalah elips ya. Misalnya elipsnya itu begini. Nah, elips ini tuh punya 2 sumbu, teman-teman. Ada yang sumbu panjang dan ada yang sumbu pendek, ya. Nah, elips juga punya titik fokus ya. Nah, kita simpan aja di sini misalnya ya. Kita kasih warna yang lain biar kelihatan beda. Misalnya yang di sini, kelihatan ya. Kelihatannya ganti deh yang ini aja. Nah, misalnya titik fokusnya di sini atau di sini juga ya. Jadi elips itu punya titik fokus di situ dan atau di sini gitu. Nah, kita gimana caranya kita menempatkan matahari, Charon dan Pluto? Jadi biasanya matahari itu kita tempatkan di salah satu titik fokusnya elips. Jadi misalnya kita bikin di sini adalah matahari ya. Sini matahari dan Pluto sama Charon-nya kita anggap satu sistem. Kita di sini anggap satu sistem dulu. Dia ada di sini kasih tahu bahwa dia ada di jarak perihelion ya. Di soalnya tuh kalau misalnya dia ada di jarak perihelion, berapa jarak sistem ini dari bumi. Nah, perihelion itu adalah jarak terdekat objek terhadap benda yang diinduknya ya, benda yang diitarinya. Jadi di sini kita simpan objek Pluto dan Charon ya. Satu sistem kita anggap. Atau kalaupun nggak mau dianggap satu sistem, ini Pluto, ini Charon gitu ya. Nah, orbit ini kan mengitari matahari seperti ini ya, bentuknya orbitnya elips. Nah, yang dimaksud dengan setengah sumbu panjang itu adalah kalau yang ini adalah sumbu panjang, maka setengahnya adalah dari sini ke sini ya. Jadi dari sini ke sini adalah setengah sumbu panjang dan biasanya simbolnya itu adalah A kecil. A kecil. Nah, terus di sini dikasih tahu eksentrisitas itu 0,25. Jadi eksentrisitas itu besaran yang menggambarkan seberapa lengkung orbitnya gitu. Jadi kalau misalnya eksentrisitasnya 0 berarti di orbitnya lingkaran. Kalau antara 0 dan 1 itu elips. Kalau lebih dari 1 itu parabola atau hiperbola gitu. Nah, eksentrisitas ini perannya kalau di gambar ini, jadi karena dia menentukan seberapa lengkung gitu ya orbitnya, dari sini dari pusat pusat dari elipsnya itu ke salah satu titik fokusnya itu namanya adalah A dikali E. A dikali E. A itu adalah setengah sumbu panjang dikali dengan eksentrisitas. Nah, sedangkan yang jadi pertanyaan adalah ketika Pluto Charon ini ada di jarak terdekat dengan matahari di sini di perihelion. Kalau di sini aphelion tuh di sini bilang ya. Jarak terjauh dari
induknya itu adalah aphelion. Nah, kalau Pluto dan Charon ada di jarak terdekat dari matahari alias di perihelion, maka jarak sistem ini dari bumi adalah berapa? Nah, oke teman-teman. Karena tadi pertanyaannya adalah jarak sistem ini dari bumi, maka kita harus tempatin dulu bumi itu ada di mana ya kan? Jadi kita tempatkan dulu buminya, karena bumi itu lebih dekat dari matahari dibandingkan dengan sistem Pluto Charon, maka kita anggap di sini kali ya kita gambar gitu. Nah, di sini adalah bumi. Berarti berapa jarak sistem ini dari bumi? Berarti yang kita harus cari jaraknya itu adalah dari sini ke sistem ini, ya kan? Kita simbolkan dengan X aja ya. X. Nah, untuk tahu nilai X ini, kita harus tahu dulu nilai dari sini ke dari matahari ke sistem planet satelit Pluto Charon yang nama lainnya adalah jarak perihelion, karena kan si Pluto Charon ini ada di jarak terdekat dengan matahari, maka jaraknya terhadap matahari untuk jarak terdekatnya dinamakan jarak perihelion. Jadi yang kita harus cari pertama adalah dari sini ke sini ya, kita simbolkan dengan RP atau R jarak perihelion. Kalau kita udah tahu jarak perihelion, untuk tahu nilai X ini, kita harus tahu dulu jarak dari bumi ke matahari. Jarak dari bumi ke matahari itu kita kan udah tahu ya. Kita udah tahu nilainya itu adalah 1 SA ya, atau 1 AU ya. 1 SA deh. Di sini kan SA, jadi kita pakai bahasa Indonesia ya. 1 SA. Nah, sekarang gimana caranya? Berarti kan rumusnya itu adalah untuk mencari X ini, X sama dengan RP dikurangi dengan 1 SA ya, 1 SA. Nah, sekarang kita nyari RP-nya dulu. RP ini adalah jarak dari matahari ke Pluto Charon. Yang kita tahu adalah nilai A, setengah sumbu panjang orbit ya. Tapi kita juga tahu eksentrisitas. Dan kita tahu AE, berarti di sini kita bisa tahu AE ya. Maka nilai RP adalah kalau A itu adalah dari sini ke sini dan RP itu dari sini ke sini, maka AE adalah A dikurangi dengan maka RP adalah A dikurangi dengan AE ya. Jadi kita tulis di sini RP sama dengan A dikurangi AE. Atau kalau kita bentuknya sederhanakan, A-nya kita keluarin ya. A dikali 1 minus E. Nah, kita sekarang masukkan A-nya. A-nya adalah 39,5 SA dikali 1 minus E-nya adalah 0,25 ya. Berarti 39,5 dikali 1 minus 0,25 adalah 0,75 ya. Kita tulis 39,5 dikali 0,75. Nah, langsung aja kita hitung pakai kalkulator. Oke, nggak bisa di sini ya. Oke, saya hitung sendiri ya. 39,5 salah 39,5 dikali 0,75 29,625 SA ya, karena kan tadi satuan A-nya itu adalah SA. Nah, sekarang ketika udah tahu nilainya, kita ke sini. Kita masukin nilai ini ke sini. Berarti X sama dengan 29,625 dikurangi 1. Maka X sama dengan 28,625
625 SA ya. Nah, ini ya dia jawabannya. Oke, kita lihat ada 28. Oke, 28,6 yang iya. Oke, jadi jawabannya yang B, teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman untuk belajar persiapan Olimpiade Astronomi. Kalau teman-teman mau request untuk bahas soal-soal yang lain, bisa tulis di komen ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.